Pemirsa, sebagian besar rakyat Indonesia menaruh perhatian lebih pada Amerika dengan terpilihnya Barack Obama selaku presiden. Mengingat ia pernah menghabiskan masa kecilnya di Jakarta. Tapi bagaimana dengan hubungan bilateral Amerika dan Indonesia di bawah pimpinan Obama? Kami akan tampilkan sejenak lagi, namun sebelumnya berikut peristiwa-peristiwa penting yang menghias lembaran berita 2009. Pesawat US Airways mendarat darurat di Sungai Hudson setelah lepas landas dari Bandara LaGuardia, New York. Sang pilot, Chesley Sullenberger, mendapat pujian berkat keahliannya mendarat, menyelamatkan semua penumpang yang berjumlah 155 orang. Kapal Amerika yang berisi kargo makanan untuk Badan Pangan Dunia diambil alih bajak laut Somalia di perairan dekat semenanjung Somalia. Drama pembajakan ini berlangsung 5 hari, sampai penembak jitu Angkatan Laut Amerika menembak mati 3 pembajak dan membebaskan awak kapal. Pusat Pengendalian Penyakit Menular Amerika mengkonfirmasi kasus flu babi pertama di negara ini. Virus ini menyebar dari negara tetangga, Meksiko. Meski pemerintah memulai program vaksinasi, di akhir tahun diperkirakan virus H1N1 ini telah menjangkiti 50 juta warga Amerika, menewaskan 10.000 jiwa. Pemerintah Iran membebaskan warga Amerika keturunan Iran yang ditahan sejak Januari atas tuduhan spionase. Semula, Roxana Sabri dihukum 8 tahun penjara, namun akhirnya dibebaskan setelah 5 bulan, berkat negosiasi dengan Washington. Dr. George Tyler ditembak mati di halaman gerejanya di Kansas. Dokter ini terkenal karena mau melakukan aborsi pada perempuan dengan kehamilan usia lanjut. Penembakan ini membangkitkan wacana mengenai legalitas aborsi yang merupakan salah satu isu politik pemecah di Amerika. Presiden Obama menghapus kebijakan yang melarang orang yang hidup dengan HIV/AIDS masuk Amerika. Menurutnya, undang-undang ini kuno dan ketinggalan zaman, serta tidak berdasarkan fakta. Penembakan di pos tentara di Texas menewaskan 13 orang dan melukai 31 orang lainnya. Pelakunya adalah Mayor Nidal Malik Hasan, seorang dokter militer. Belum diketahui apa motivasi di balik penembakan ini. Jika terbukti bersalah, pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Banyak pihak berharap hubungan Indonesia-Amerika akan membaik di bawah pemerintahan Obama. Ini mengingat ikatan pribadi Barack Obama yang mengenyam masa kecil di Jakarta dan memiliki adik seibu yang separuh Indonesia. Namun benarkah asumsi ini? Untuk mengkajinya, berikut rangkaian peristiwa bilateral penting 2009. Presiden Barack Obama ternyata masih ingat bahasa Indonesia. Namun apakah kedekatan pribadinya ini berpengaruh banyak pada hubungan kedua negara? Di awal 2009, Wakil Presiden Yusuf Kala berkunjung ke Washington untuk bertemu Wapres Joe Biden dan beberapa tokoh lain. Dalam kesempatan ini, Wapres Kala menyampaikan harapan Indonesia atas Gedung Putih di bawah Obama. Orang mengharap banyak dalam 2 hal. Harap banyak ialah bagaimana Obama menyelesaikan masalah ekonomi Amerika sendiri yang otomatis akan memperbaiki ekonomi dunia. Dan kedua, pandangannya kepada hubungan-hubungan negara-negara tidak hanya berbicara tentang radikalisme. Tak lama kemudian, Menlu Hillary Clinton tiba di Jakarta sebagai bagian dari rangkaian kunjungannya ke Asia. Ini merupakan lawatan luar negerinya yang pertama sebagai Menlu. I don't need to remind you that our new president is well known and much admired there. We now have an opportunity for stronger partnerships on education, energy, and food security. Menjelang pertengahan tahun, Kongres Amerika membahas RUU tembakau yang dikhawatirkan pemerintah RI akan merugikan ekspor tembakau Indonesia. Washington juga menempatkan Indonesia ke dalam daftar pantau prioritas Amerika di bidang hak kekayaan intelektual. Menteri Perdagangan Mari Pangestu berkunjung ke Washington untuk membahas berbagai isu tersebut. Sejak sebelum dilantik sebagai presiden, Barack Obama menjanjikan akan berbicara di hadapan dunia Islam. Banyak pihak di Indonesia menduga pidato ini akan dilakukan di Jakarta. Namun kenyataannya Presiden Obama memilih ibu kota Mesir, Kairo, sebagai panggung pidato yang ditujukannya untuk umat Islam. Sebagai balasan atas pidato di Cairo University ini, 3 bulan kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbicara di Harvard University. Indonesia too has a significant role to play.
We can bridge between Islamic and the Western world. We can project the virtue of moderate Islam throughout the Muslim world. We can be the bastions of freedom, tolerance, and harmony. We can be a powerful example that, once again, Islam, democracy, and modernity can go hand in hand. And we will continue to advance Indonesia's transformation through democracy, development, and harmony. This is why Indonesia and America now are evolving a strategic partnership. The world's second and the third largest democracy, the most powerful Western country, and the country with the largest Muslim population. Calibrated for the challenges of the 21st century, this partnership can strengthen regional stability, intercivilizational unity, and world peace. Pada pertengahan tahun, Menlu Hasan Wirayuda membalas kunjungan Menlu Hillary Clinton. Di Washington, Menlu membahas rencana mewujudkan kemitraan komprehensif yang menyangkut bidang politik, keamanan, ekonomi, pendidikan. Di akhir September, tragedi menimpa tanah air. Presiden Barack Obama menyampaikan rasa duka cita atas bencana gempa bumi yang melanda Sumatera Barat dan menawarkan bantuan teknis serta dana $3,3 juta. Dari berbagai peristiwa tersebut, tampak meskipun ada langkah menuju pendekatan bilateral, secara substansif tidak ada pergeseran strategi. Dalam hubungan dengan Jakarta, pemerintah Obama tetap menjalankan kebijakan para pendahulunya, yaitu memperlakukan Indonesia sebagai mitra dekatnya. Pemirsa, itulah VOA Snapshot. Kilas balik berbagai peristiwa besar di Amerika tahun 2009. Dan atas nama tim VOA dari Washington DC, saya Yuni Salim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan selamat tahun baru.